Ya, bila Anda sedang mencari referensi ataupun ingin mengetahui seperti apa sih pajak sebuah perusahaan ekspor, maka ikuti video kami sampai akhir dan temukan jawabannya. Ya, banyak bagian pajak yang mungkin sebelumnya dia belum pernah memegang pajak ataupun tax untuk ekspor, maka dia akan coba mencari referensi di YouTube ataupun di Google ataupun lewat majalah. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan membagikan ilmu ya, apa sih pajak di perusahaan ekspor, bukan impor ya, ekspor. Jadi pajak-pajak yang ada di perusahaan ekspor itu seperti apa? Kami maklum ya, kalau memang kita belum pernah, maka itu akan sangat menyusahkan. Itu akan membuat kita bingung, ataupun apa yang harus kita lakukan, pajak apa yang harus dipungut, yang harus dipotong. Karena kebetulan kan kita tahu ekspor ini bukan uang kecil ya, itu cukup banyak ya sekali ekspor mungkin bisa 1M, 2M, 3M. Kemudian juga banyak yang berkaitan pajak di dalam proses ekspor ini. Kita akan coba bahas. Yang pertama, kalau misalnya ditanya, kalaupun Anda ditunjuk menjadi bagian pajak, mengurus pajak, misalnya nih, si A ditunjuk mengurus pajak BTB. Nah, pajak ekspornya ya, apa yang harus dilakukan? Yang pertama memang kalau pajak itu udah pasti tidak jauh-jauh. Yang pertama adalah PPh 21. Ini pasti karena perusahaan ini pasti punya karyawan. Jadi ada PPh 21-nya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau ekspor adalah PPh 23. Ini cukup banyak. Jadi PPh 21, PPh 23. Lalu ada juga yang namanya PPN. Walaupun Anda pasti bingung, mana sih yang benar kok ada PPN? Ya, jadi memang di ekspor itu PPN-nya membingungkan ya, beda seperti di perusahaan manufaktur atau distributor. Jadi kalau PPN di ekspor ada perlakuan khususnya. Nanti kita akan bahas itu. Jadi yang tiga ini aja ya. Jadi ada PPh 21, PPh 23, PPN. Jadi memang kalau kita ada usaha, perusahaan kan pasti mencari laba ya, mencari profit. Berarti dia ada yang namanya penghasilan. Nah, jika ada penghasilan pasti ada pajaknya. Kemudian selain tiga ini masih ada lagi ya, nanti itu SPT tahunan, ini pasti ya. Jadi ada PPh 21, PPh 23, PPN dan juga SPT tahunan. Ya, sebelumnya jangan lupa like ya dan subscribe jika memang video ini bermanfaat buat Bapak Ibu. Kita lanjutkan. Jadi yang pertama kita bahas PPh 21. Kenapa ada PPh 21? Karena memang ada orang yang bekerja, ada karyawannya perusahaan ekspor ini. Misalnya karyawan ekspornya ya, misalnya nih bagian pajak, misalnya Anda bagian pajaknya. Kemudian bagian finance yang mengurusi dokumen-dokumen, yang mengurusi barang-barang yang mau diekspor, itu semua adalah karyawannya. Dan berbicara tentang PPh 21 itu cukup luas. Ada yang namanya karyawan tetap, karyawan tidak tetap, karyawan apalagi, karyawan bukan karyawan. Jadi bukan pegawai ya, istilahnya bukan pegawai. Jadi ada tenaga ahli yang bekerja di ekspor ini dan dia bukan pegawainya, tapi dia tenaga menggunakan jasa dia. Dan ini bukan seperti karyawan tetap. Ini ada perlakuannya. Nah, nanti kalau kita bahas tentang PPh 21 ini, kami akan bahas tersendiri di video kami berikutnya ya. Nantikan video berikutnya tentang PPh 21 karena di sini ada berbagai macam, ada karyawan tetap, karyawan tidak tetap, bukan pegawai, masih banyak juga yang lainnya ya. Jadi nantikan di video yang tentang PPh 21. Itulah tentang PPh 21 ya. Jadi sudah jelas PPh 21 di sini jika teman-teman membayar gaji, menerima gaji, misalnya perusahaan membayar gaji tiap bulan. Nah, ini harus dihitung pajaknya. Secara umum aja ya, jika memang gajinya di atas 4.500.000, ini udah kemungkinan ada kena PPh ya.
Tapi kalau memang dia sudah kawin, TK 0, berarti kemungkinan sudah pasti tidak kena PPh kalau gaji 4.500.000. Tapi kalau misalnya gajinya, penghasilannya 6 juta sebulan, kemudian dia tidak kawin, misalnya seorang perempuan yang suaminya juga bekerja, maka perempuan ini tidak kena pajak karena dia pasti kena pajak karena gajinya sudah 6 juta. Dan inilah yang harus dihitung bagian pajak dari suatu perusahaan ekspor. Jadi dikumpulin gajinya, dihitung satu persatu, berapa gajinya per bulan, berapa PPh yang harus disetor. Itulah yang harus di handle bagian pajak dari sebuah perusahaan ekspor. Kemudian PPh 23. Bicara PPh 23 di ekspor ini saya pikir cukup banyak ya. Dan jangan salah, ada yang kita anggap PPh 23 tetapi dia bukan PPh 23, tetapi masuknya ke PPh 21. Itu cukup banyak dan akan menjadi masalah ketika nanti Bapak Ibu diperiksa di suatu waktu karena ada kesalahan pemungutan PPh 23. Contoh PPh 23 yang ada di perusahaan ekspor misalnya adalah, kita ambil contoh teman-teman mengekspor misalnya apalah turunan dari sawit misalnya ya, minyak sawit apa pome ataupun sejenisnya. Teman-teman kan hanya menyiapkan barangnya ya. Kemudian yang untuk mengangkut ini ke pelabuhan, kemudian kontainernya, itu semua teman-teman sewa ya. Kecuali memang itu punya perusahaan tersendiri, punya usaha perusahaan itu punya truk, perusahaan itu punya kontainer, maka tidak perlu ada kena PPh 23. Tapi kebanyakan perusahaan ekspor dia hanya berurusan ataupun mengurusi barang, kemudian untuk pengangkutan atau disebut trackingnya di perusahaan ekspor, tracking, kemudian itu akan menjadi tanggung jawab pihak yang kita sewa mobil truknya ataupun kontainernya. Jadi di sini tidak punya perusahaan tersendiri, tapi dia menyewa punya orang lain, baik punya perusahaan orang lain maupun perusahaan punya pribadi. Nah, inilah yang kena PPh 23-nya, yaitu ketika kita menyewa truk untuk mengangkut kontainer. Kontainer itu kan untuk tempat barang yang mau kita ekspor. Nah, di sini sudah kena PPh 23. Ada dua di sini yang kena PPh 23 ya. Misalnya truknya berapa per sekali rit misalnya. Misalnya sekali rit itu 5 juta. Nah, kita harus kenakan PPh 23. Tapi ingat, PPh 23 jika truk itu milik perusahaan atau atas nama PT atau CP yang ber-NPWP badan. Jadi kalau misalnya kita sewa truknya PT Rahmajaya misalnya, maka kita akan potong PPh 23. Tapi kalau yang kita sewa ini punya pribadi, NPWP pribadi ataupun punya usaha pribadi, maka ini kenanya PPh 21. Jadi berbeda ya. Di sini jangan salah, PPh 23 itu untuk perusahaan yang punya truk itu atau punya jasa ini perusahaan. Tapi kalau yang punya jasa atau truk ini pribadi, maka kita hanya memotong PPh 21. Jadi ada perlakuannya. Untuk tarifnya PPh 23 itu ada yang 2% jika tidak memiliki NPWP. Jika tidak memiliki NPWP 4%. Berbeda kalau untuk orang pribadi ya. Ketika kita membayar sewa mobil truknya, maka kita harus membayar, tapi kita potong PPh 21-nya. Jadi ada cara tarifnya seperti ini. Penghasilan yang harus kita bayar ke dia misalnya 5 juta, ini harus dikali 50%, kemudian dikali lagi 5%. Dan itulah yang harus kita potong PPh 21-nya. Jadi caranya seperti ini, misalnya 5 juta kali 50%. Berapa? Itu 2.500.000. Nah, 2.500.000 inilah yang menjadi DPP. Kemudian 2.500.000 ini kita kalikan
tarif progresif. Karena ini PPh 21 kenanya ya, karena orang pribadi. Jadi yang 2.500.000 ini kita kalikan 5%. Dan itulah yang harus kita potong PPh 21-nya. Dan ini harus kita bayarkan dan kita buatkan bukti potong. Nah, tapi kebanyakan perusahaan itu ataupun kalau udah orang pribadi, dia tidak mau dipotong PPh karena dia maunya langsung mendapat yang 5 juta ini. Nah, di sini biasanya orang pajak akan berbicara dengan finance apakah boleh di-up, artinya perusahaan yang nanggung. Jadi dinaikkan dulu tarifnya, jumlah yang harus dibayar, lalu dipotong PPh 21 sehingga yang punya truk ini bersih memperoleh 5 juta rupiah. Nah, itu tentang PPh 23 ya. Kemudian ada juga PPh 23 misalnya sewa kontainer ataupun juga yang namanya lift on, lift off, itu juga harus kita potong PPh 23-nya. Jadi itu semua kena PPh 23 karena memang kita menggunakan jasa untuk menderek ataupun menaikkan kontainer itu ke kapal ataupun ke mobil ya. Jadi itu semua ada PPh 23-nya. Jangan salah teman-teman, jangan sampai tidak memungut PPh 23 karena nanti di kemudian hari ketika orang pajak mencocokkan penghasilan kita kok tidak ada pemotongan PPh 23, maka akan terjadi kesalahan. Yang belum like silahkan like ya, dan klik juga subscribe yang belum. Kemudian yang ketiga adalah PPN. Bicara tentang PPN, ini membingungkan buat yang baru pertama kali memegang pajaknya ekspor. Kita ketahui bahwa pajak ekspor itu tarifnya adalah 0. Pajak PPN maksudnya ya. Tapi PPN yang mana? Bukan semua PPN. PPN yang disebutkan 0 itu adalah PPN ketika kita menjual barang atau disebut dengan PPN keluaran. Jadi PPN keluarannya adalah 0. Jadi ketika kita mengekspor ke Cina misalnya, maka PPN-nya adalah 0, tidak ada PPN-nya. Dan ini penjualan kita akan dibuat dalam BEB, pemberitahuan ekspor barang. Disinilah semua pemberitahuannya disampaikan, misalnya tujuannya apa, jenisnya apa, tarifnya apa, dan yang lainnya. Nah, di sini yang mau kami jelaskan adalah tentang PPN-nya ya. Jadi seperti ini, PPN keluarnya adalah 0 ya, PPN keluarnya adalah 0. Tapi walaupun PPN keluarannya 0, BEB ini harus kita input di SPT masa, di SPT PPN. Kita input, kan di sana kan ada yang namanya penghasilan atau ekspor, ada tulisan di sana ekspor. Kita masukkan aja di sana ekspornya berapa. Kemudian ada juga di situ penjualan ataupun PPN masukan. Nah, di sini kita ketahui dulu ya, PPN ekspor itu adalah 0. Kemudian artinya PPN keluaran kita 0. Ketika kita jual barang, PPN-nya 0. Cuman barang yang mau kita jual ini ataupun proses-proses untuk barang ini bisa kita jual, kadang kita membeli dari pihak lain yang kita dipungut PPN. Itu disebut dengan PPN pembelian ataupun PPN masukan. Jadi ketika kita membeli barang, maka misalnya barang yang mau kita ekspor ini kita beli ya dari perusahaan PKP, dia menerbitkan faktur pajak, maka kita harus membayar pajak PPN sebesar 11%. Jadi PPN pembelian tetap ada ya, bukan 0 ya, penjualan yang 0. Itu pun penjualan keluar. Kalau penjualan lokal itu tetap kita pungut PPN keluaran. Nah, PPN masukan di sini ketika kita membeli barang ini, kemudian kita dipungut. Nah, barang ini kan kita olah, lalu kita jual. Nah, ketika kita jual ke luar negeri, itu PPN-nya tidak ada, PPN keluarannya tidak ada, tapi PPN masukannya ketika kita beli tadi ada. Sehingga kita tahu bahwa PPN yang harus dibayar per bulan itu adalah PPN keluaran dikurang PPN masukan. Kalau PPN keluarannya 0 karena kita ekspor, misalnya 0, lalu PPN masukan misalnya 500 juta, 50 juta ya, 50 juta. Nah, berarti 0 kurang 50 juta, artinya kita sudah lebih bayar 50 juta. Nah, uang 50 juta ini
harus kita kemanain? Ini bisa kita lakukan permintaan pendahuluan. Jadi kita bisa restitusi ataupun pengembalian pendahuluan. Itu bisa kita lakukan karena memang kita adalah perusahaan ekspor. Karena kita tidak ada PPN keluarannya. Jadi kita selalu lebih bayar. Cuman ada syaratnya ya, ketika kita mau melakukan pengembalian pendahuluan PPN ini, di laporan SPT tahunan itu harus ada penjualan ekspor. Jadi jangan meminta pendahuluan kalau memang tidak ada ekspor di bulan tersebut. Misalnya bulan Januari, kita lebih bayar 50 juta. Kemudian ekspor kita ada sebesar 1M. Nah, itu harus dituliskan di situ. Jangan kita bulan Januari tidak ada ekspor, tapi karena kita ada PPN masukan, lebih bayar 50 juta, itu tidak di, kasusnya pernah sih tidak di, tidak disetujui. Karena kita tidak melampirkan ekspor kita bulan itu, ataupun karena kita tidak ada ekspor. Jadi harus ada ekspornya, kemudian di bawahnya ada lebih bayar, baru itulah yang bisa diminta atau pengembalian pendahuluan. Kalau masih ada yang bingung, nanti kami akan buat khusus ya untuk perhitungan ataupun penjelasan tentang PPN di ekspor. Itu saja untuk kesempatan kali ini, mudah-mudahan Anda tidak bingung lagi ya, sudah ada yang sedikit pencerahan. Dan tetap ikuti video-video kami supaya Bapak Ibu bisa lebih banyak wawasannya tentang pajak. Jumpa lagi di video berikutnya.